yang diciptakan, dia berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melepaskan kita di muka bumi dalam pengembaraan ini, juga Allah berharap supaya kelak kita bisa kembali kepada asal usul tempat kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW menjaminkan kepada kita lewat hadisnya, sabdanya, kullu ummati dakhalal jannah illa man abad. Semua umatku, kata Rasulullah, semua umatku itu dijamin oleh Allah pasti masuk surga, terkecuali orang-orang yang enggan, yang memang tidak punya keinginan, yang memang tidak punya perencanaan, yang memang tidak punya harapan untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sahabat heran ketika ditanya, "Waman aba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan untuk masuk surga dan kembali ke surga itu, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Waman asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepadaku, maka orang itu termasuk orang yang enggan, tidak mau kembali ke asal usul, ke tempat usul kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika kita dalam pengembaraan di dunia ini, maka Allah berikan peta kepada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada tempat kita. Apa itu petanya ma'asyiral hadirin rahimakumullah? Yaitu kalamullah, Al-Quran. Al-Quran itu kalau kita sederhanakan, itu adalah peta yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah untuk kita semuanya, dengan tujuan supaya kita bisa kembali kepada tempat usul kita. Kemudian tidak cukup peta itu saja, Allah turunkan yang menjelaskan, yang menjaga, menerangkan, yaitu Nabiullah Muhammad SAW, para nabi dan rasul. Supaya apa? Supaya benar-benar terjamin bahwasanya kita ini bisa kembali kepada tempat usul kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karenanya banyak perintah, banyak dorongan supaya bagaimana kita bermuamalah, kita semakin lebih dekat, kita bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah peta kita untuk bagaimana kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang sangat istimewa, sebuah hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk membangkitkan kita, menjadikan rumah Allah itu adalah sebagai pusat membangun peradaban kita, sebagai pusat interaksi kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa qaffatuhumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah." Siapa saja umat ini, kaum ini berkumpul, berduyun-duyun di salah satu masjidnya Allah, yaitu di masjid, di rumah Allah, yaitu masjid. Apa yang dilakukan umat ini? Yatluna kitab Allah. Yang pertama adalah membaca kitab Allah, menjadikan Al-Quran bagian dari zikrullah, berzikir, jalan berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa yatadarasuna bainahum. Dan kaum ini, umat ini ketika berada di masjidnya Allah, di rumah Allah, membaca kitab Allah, kemudian saling yatadarasuna, saling belajar, saling menyimak satu dengan yang lain. Ada halaqah, ada saling membangun semangat belajar. Menjadikan masjid itu adalah bagian dari tempat belajar, maka dijaminkan oleh Rasulullah SAW ada 4 hal yang kita dapatkan.
Yang pertama adalah illa nazalat alaikum sakinah, maka tidak lain kecuali hanya akan turun kepada orang-orang yang mau berkunjung ke masjid, membaca kitab Allah, belajar. Maka yang pertama adalah Allah jaminkan sakinah, ketenangan, modal ketenangan. Kemudian yang kedua, Allah berikan wa ghasyiyatkumur rahmah, Allah tebarkan rahmat. Sebab ada kaum, ada umat yang berduyun-duyun di masjid, yang mau berkumpul di masjid membaca kitab Allah dan belajar. Kemudian yang ketiga, khafathumul malaikah, Allah perintahkan malaikat untuk turun, untuk mengelilingi, mendoakan,